pertanyaan pertama. Hal-hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Jawabannya, hal-hal yang menarik pada modul 3.3 yaitu pada pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset. Manajemen resiko. Resiko strategis, resiko keuangan, resiko pemenuhan, dan resiko reputasi. Pada MELR, yaitu M. Monitoring, E. Evaluation, L. Learning, R. Reporting. MELR. M. Monitoring adalah proses menghimpun dan menganalisis internal dari sebuah program. E. Evaluation adalah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas. L. Learning adalah merefleksikan situasi atau disebut 4F. R. Reporting adalah sebagai alat untuk menginformasikan atau memberikan saran pada pengambilan keputusan. MELR pada monitoring yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan. MELR pada evaluation yaitu proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Terdiri dari 1. Prinsip atau menyeluruh dan berkesinambungan. 2. Bentuk kuantitatif. 3. Teknik observasi atau observasi, isian, instrumen wawancara, peran serta. MELR pada learning atau 4F. 1. Fact. 2. Feeling. 3. Finding. 4. Future. MELR pada reporting yaitu laporan harus dibuat akurat, lengkap, dan juga objektif. Sehingga benang merah yang bisa ditarik adalah dalam merancang sebuah program yang berdasarkan aset yang dimiliki menggunakan tahapan BAKJA dengan memperhatikan manajemen resiko dan MELR.
perlu mempertimbangkan resiko dalam setiap menjalankan suatu program untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program, di mana sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi resiko yang mungkin timbul dari program sekolah yang telah direncanakan. Pertanyaan kedua, kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Dalam membuat program sekolah, terlebih dulu mempertimbangkan asset-based thinking sebagai kekuatan yang ada pada sekolah dalam pemetaan sumber daya sebagai pendukung terlaksananya perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid dengan model Bagja. Demi terwujudnya merdeka belajar dan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga, kaitan dengan materi lainnya adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. IA atau inquiry apresiatif, program sekolah yang berdampak pada murid dengan mempertimbangkan model Bagja melalui pemetaan kekuatan aset sekolah. Pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid dengan melalui berpikir positif dan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah sebagai kekuatan yang harus terus dikembangkan. Pertanyaan keempat, kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak. Jawaban saya adalah dari seluruh rangkaian modul yang sudah saya pelajari, memberikan banyak sekali pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seorang guru penggerak lebih mengutamakan kolaborasi. Dalam istilahnya, sendiri itu bisa, tetapi bersama itu luar biasa. Seorang guru penggerak
dapat mengetahui cara pengambilan suatu keputusan untuk menjadi atau mencari solusi terbaiknya dari langkah-langkah